Atau juga bisa kita lihat dari spektrum bagaimana hukum kontrak. Karena kan ada one prestasi lah istilahnya kan. Tapi ini saya ngelihat sebetulnya kayak iceberg. Iceberg. Bongkahan gunung es. Kelihatan satu, aslinya yang mentalitas begitu banyak. Seandainya si Mbak DS atau yang lainnya ini viewers yang nonton memikirkan tentang fenomena hari ini di negara-negara Eropa, itu kan rata-rata sedang mengalami apa yang kita sebut kebangkitan populisme. Oke. Yang mana dicirikan kalau di negara Eropa itu populismenya adalah white supremacy, Ya, anti imigran, ya. kemudian juga kira-kira ada apa namanya xenophob terhadap orang-orang kulit berwarna. Dan itu Mengganggu sekali. sentimennya tinggi. Sentimennya tinggi di Sampai pada UK level itu. berbahaya ya. Halo, teman-teman ruang publik. Kita mau ngomongin yang lagi viral soal LPDP. Wah, soal LPDP ini kan kemarin sedang viral karena ada alumni beasiswa LPDP namanya Dwi Sasetyaning Tias, yang dia itu upload kayak apa namanya birth certificate atau something yang menunjukkan bahwa anaknya si Dwi itu dia jadi warga negara mana ya? British ya, warga negara British. Nah, anaknya lahir di sana dan otomatis kan kalau seseorang lahir di satu tempat dia menjadi warga negara, dia punya hak untuk menjadi warga negara di situ. Tapi terus dia bilang cukup aku aja yang WNI, anak saya jangan katanya. Nah, dari situ rame lah, ramenya faktornya diantaranya dia dianggap tidak cinta tanah air. Dan dia adalah penerima beasiswa LPDP, fasilitas negara, dia dapat itu. Dan kemudian karena dia dapat LPDP itu, dia kuliah ke luar negeri dan somehow anaknya lahir di sana. Nah, statement itu terus rame kemana-mana, sampai pada akhirnya Pak Purbaya, Menteri Keuangan juga komentar. Keputusannya kalau nggak salah adalah beasiswanya ditarik beserta bunga-bunganya. Aku nggak tahu polisinya bagaimana, tapi itu satu sisi kata teman-teman juga karena sekarang kita ada di tahap viral based policy, bukan data driven based policy lagi. Apa yang viral, polisinya ada. Kalau nggak viral, lanjut aja. Kira-kira gitu. Makanya banyak yang bilang, ngapain diupload-upload segala. Nah, untuk ngobrol itu kita juga ada temen yang dia kuliah juga di UK. Mas Rokiul Ma'arif. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, halo. Aduh. Ini senior saya. Jadi lu ternyata junior gue di Iya, kampus. di Jogja. Di Jogja. Betul. S1. S1, Kampus Perjuangan. Kampus Perjuangan. Kampus Putih. Ikut demo nggak dulu? Wah, pasti. Terus sekarang lu di UK, coy. Iya. Di UK. Iya. Kampusnya susah ini nyebutnya, apa sama kampusnya? University of Kent. Kent. Iya. Itu dari di mana itu? Di mananya London? Itu Southeastern, Tenggaranya UK. Jadi makanya lebih dekat kita ke Calais, Prancis, alih-alih ke London. Oh iya. Hanya beda, mungkin kalau ke Calais harus lewat English Channel. Jadi apa itu jalur bawah laut kereta situ. Klub bolanya yang terkenal di situ apa? Di situ relatif nggak ada deh. Kayaknya Kent nggak punya klub bola yang terkenal. Kent itu adalah kota? Bukan, ini semacam mungkin kalau di sini provinsi ya. Oh, provinsi. Kalau kotanya itu Canterbury. Oke. Kemudian ada lagi daerah lainnya itu Dover, itu juga masuknya di Kent. Kemudian mana lagi? Wah, banyak sebetulnya tempat tapi saya lupa dan kadang sulit nyebutin namanya. Kamu aja masih sulit saya. Iya betul. Masih kesulitan karena kadang kendati kita sering latihan pronunciation dengan British English, itu masih tetap salah ketika nyebutin nama kota. Contoh, ada klub bola yang sempat juara Liga Inggris ya. Aku tahu itu. Leicester. Nah itu nyebutnya Leicester, meskipun bukan tulisannya Leicester. Itu Leicester. Iya. Dan itu relatif banyak
nama Aha. kota, nama tempat yang seperti itu Ya modelnya. suka-suka mereka itu Betul, bahasa mereka betul kan. itu bahasa mereka gitu. Iya iya Jadi iya kadang iya. kita juga nyebut misalnya kalau nggak tahu Leicester, mereka pun kadang, "Di mana itu?" Gitu. Hmm, Leicester. Betul, Iya harus iya iya. Leicester misalnya Iya begitu. betul betul betul. Leicester itu juara tahun 2016 kalau nggak salah itu. Iya, Jamie Vardy. iya dan mengejutkan. Mengejutkan. Habis itu KO. Ya. Nah, di sana ngambil apa? Sana ngambil law, Heeh. khususnya di constitutional law. Jadi dari S1 demonstran jurusannya terus ngambil law sekarang. S1-nya apa dulu itu? Actually saya awal banget tuh di UIN Sunan Kalijaga Heeh. ngambil fisika. Oke. Fisika, Heeh. saya di situ ya kuliah, ya berorganisasi, tapi lebih banyak itu untuk organisasi hidup saya. Iya. Ya. Saya bisa memahami itu. Makanya tahun pertama sudah demonstran. Heeh. Saya demonstran, kemudian menginjak di semester 4 di fisika itu saya musyawarah dengan orang tua. Ya mungkin saya orang yang agak rebel juga begitu. Mhm. Dan orang tua ngasih pertanyaan, "Kamu kalau dari fisika kira-kira mau sehebat Einstein enggak?" gitu. Oke. Kalau nggak sehebat Einstein mending pindah aja ke yang real di Indonesia ini. Oke. Peluang kerja dan lain-lain gitu. Karena orang tua juga orang hukum, Heeh. dalam hal ini hukum Islam syariah. Jadi saya diminta suruh pindah lah untuk pindah ke syariah jurusan hukum tata negara dan siasah Hmm. gitu. Jinayah situlah. siyasah Dulu namanya. jinayah siasah. Kita sering melesetannya JS itu JS. menjadi jinayah sayyi'ah. Jinayah siasah. Ada juga yang bilang jenggot subhat. Itu S1, terus S1, S2-nya ke iya. UI, S2 saya di FHUI. FH. FHUI Oke. 2019 sampai 2022 karena Covid lah ya. Covid itu betul. Covid. Ada Covid betul. 2019 2022. Iya. Iya iya iya. Terus habis itu 2024 ke 2024 September saya ke Kent Law School, University of Kent. Mhm. Iya. Itu gimana? Dapat LPDP-nya gimana itu? Sebetulnya saya dapat ini jenis beasiswanya kolaborasi antara Kementerian Agama dengan LPDP, namanya Beasiswa Indonesia Bangkit. Oh ya. Ya, dan kebetulan waktu itu 2023 bahkan 2022 itu awal dibuka. Jadi saya sebetulnya baru lulus dan waktu itu masih ngajar berapa semester ya? 4 semester di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Oh, oke. Karena saya orang Cirebon, dekat ke rumah kampusnya, Mhm. gak nyampe sekilo. Di situ saya ngelihat peluang beasiswa karena juga pengumuman CPNS belum ada gitu kan. Udahlah mana yang terdekat dulu Ya, gitu kalau kan. sebenarnya kalau mau jadi CPNS sekarang enak. Udah banyak kan. Udah banyak peluangnya ya. Itu dia. Ada bahkan beberapa teman dia beasiswa dapet, dilalah beberapa bulan kemudian dalam proses nyari LOE keburu buka CPNS, dia Oh, merasa akhirnya ngambil yang lebih realistis CPNS-nya. ambil CPNS-nya. Iya, iya, Beasiswa dia tinggal. Jadi dirimu dapat LOE dulu atau daftar dulu itu? Saya daftar dulu. Oh, daftar dulu. Iya, daftar dulu, kemudian baru dapat LOE itu belakangan lah. Itu sekitar 6 bulan sebelum saya berangkat. Tapi itu udah well prepare semua, terutama bahasa Inggris. Setelah dapat beasiswa, saya juga ikut program Language and Academic Preparation Program. Di situ waktu itu saya ditempatkan di UIN Walisongo Semarang. Oh, Selama itu 3 sepaket bulan. sama program itu. Sepaket, ya. Hanya memang harus ada sesi daftar lagi untuk paket itu, untuk preparation itu gitu. Tapi waktu daftar itu IELTS-nya udah berapa atau TOEFL-nya? Waktu itu saya masih TOEFL di 550. 50. Iya. Itu udah dapat kampusnya segitu atau kurang? Actually di UK nampaknya nggak nerima TOEFL, Oh, nerimanya IELTS. IELTS. Ya, yang paling membedakan TOEFL di kita ya kebanyakan itu kan TOEFL yang berlaku di kampus-kampus S1 itu hanya reading dan listening, oke. nggak ada writing dan speaking. Ya, Mungkin itu poin paling mencolok dari TOEFL yang ada di kita dengan IELTS. dengan IELTS. Kalau IELTS komplit ada Ada 4 skills ya. tadi begitu. Nah, baru di language and academic preparation itulah saya ngejar skor IELTS saya karena memang saya nggak pernah tes IELTS dan itu cukup challenging. 3 Pertama bulan. kali Kali. dapat berapa? Pre-tes Pre-tes, ya. official IELTS saya cuma 4. 4,
Nol. Iya, 4,0. Artinya kan betapa saya ini sangat asing berarti dengan bahasa Inggris kan. Iya, Tapi iya, dari iya. situ justru saya memahami apa yang menjadi kelemahan saya. Mm-mm. Saya analisis, oh berarti di sebelah sini saya harus belajar, di skill ini saya harus tingkatin. 3 bulan kemudian saya ngambil official test ya di salah satu penyelenggara British Council di Semarang waktu itu. Saya dapat skor 5,5 dalam waktu 3 bulan. Dari 4,0 Dari 4,0 ke 5,5. ke 5,5. 3 bulan 3 kemudian, bulan. ya 3 bulan kemudian saya terus belajar tuh, Mas. Ya. Ya, saya terus belajar. 3 bulan kemudian saya improve lagi jadi 7,5. Cepet banget. Ya sampai orang-orang pun sangat ya impresif gitu. Ya gimana orang sejak start saya fokus ke preparation program itu saya tiap hari praktis memang Heeh. di 4 skill itu. Di awal itu yang paling jelek yang mana? Dari 4 skills itu. Writing, Writing. tentu saja writing. Dan ini kayaknya problem umum. Enggak. Ada teman-temanku itu yang lebih jago di writing somehow. Dia orangnya pendiam Oh gitu. dan jago writing. Heeh. Ada memang tipikal-tipikal orang yang jago di satu Oh, tempat. I see. Jadi Ya, tipikalnya biasanya orangnya itu dia lebih nggak terlalu talkative ya, gitu. ya. Dia lebih suka pendiam. Oh jadi writingnya tinggi, Writingnya skill yang lain tinggi, malah skill yang lebih rendah. jadi nggak umum. Iya, iya. Memang Unik lebih dong banyak itu. umum. Memang lebih Betul, banyak umum. betul. Ya. Yang paling tinggi speaking jangan-jangan dari awal. Paling tinggi saya reading dan listening. Oh, Mungkin karena reading dan saya listening. suka baca ya. Oh iya iya Itu iya, iya. nearly perfect. Perfect itu Skor berapa? saya, 9. Oh iya. Ya. Oke. Berarti ini dari 4 ke 7,5 itu Hmm, 6 bulan. 6 bulan. Itu dahsyat itu. Ya memang karena ini ya mungkin saya syukuri aja ya ini ta'adus binikmah achievementnya karena penelitiannya IDP kemudian juga Cambridge English itu kan untuk dapat naik skor 0,5 itu dibutuhkan waktu 3 bulan. Nggak, relatif biasanya kalau dari 4 ke 5, 4 ke 6 itu gampang. Ya, Tapi dari 6 ke 6,5 ke Ya, 7, ya. 7 ke atasnya Ya. itu susah. betul. Biasanya begitu. Iya. Gue nggak tahu sih, tapi Makanya standarnya 6,5 tuh udah bisa berangkat. iya. Buat PhD itu 6,5 udah bisa Seharusnya. berangkat. Tetapi itu ya minimum sekali. Minimum sekali. Betul. Karena banyak juga teman-teman yang termasuk saya Ya, tes pertama itu 4,5. 4,5. 4,5. Oh, lebih hebat dong dari saya itu 4,5. ya. Lalu kemudian belajar tes Iya. sampai 3 kali atau 4 kali gitu. Iya, Saya end up itu di 6. enak di. 6. Oke. 6 terus nyoba lagi 6 lagi. Iya, iya. Kayaknya memang bagiannya 6. Itulah kita nanti lagi aja Iya, gitu betul, kan. betul. Kita lanjut lagi. Tapi Iya. ini menarik. Artinya teman-teman yang dari yang IELTS-nya, TOEFL-nya itu masih 4 Iya, gitu. betul. Stuck Jangan gitu ya. jangan putus harapan lah Iya, ya. jangan patah arang. Jangan patah arang. Iya, Jangan patah arang dulu. betul. Itu bahasa Inggris. Memang bahasa Inggris itu strugglingnya banyak orang sih. Betul. Strugglingnya banyak orang. Iya. Mungkin kemudian setelah itu proposal kali ya. Iya, Nyusun proposal, betul, proposal. terutama yang PhD. PhD betul. Udah harus punya draft proposal disertasi. Dan bahkan lebih sulit dari itu adalah mencari supervisor. Yes, karena itu adalah akhirnya bunga untuk supervisornya. Kalau Betul. proposalmu bagus, supervisor Betul. akan tertarik. Iya, Kalau betul. enggak, kamu Betul. Iya, Aku dulu udah dapat supervisor supervisor. Oh, dari di Australia. Australia. Udah dapat, Oke, terus IELTS-nya nggak dapat. Ya, dan rata-rata di kampus-kampus Commonwealth gitu, UK, Amerika, Australia memang kadang supervisor itu ada orang bilang kalau kayak di Eropa daratan supervisor kayak Tuhan. Ya mirip lah. Tapi kalau justru Australia, UK itu enggak. Ah, Itu masih kalah sama pihak administrasi. iya. Kalau kayak di Eropa daratan asal supervisor udah oke, biasanya hal administratif. Nah, supervisor kan kuat banget di Eropa itu. Di Eropa itu begitu. Di Jerman tuh kalau nggak salah kalau lu dapat supervisor beasiswa ngikut itu. Nah, itu dia. Ya, Betul. teman-teman yang habis ke Jerman bilang begitu. Jadi sebenarnya beasiswa itu banyak banget jenisnya, dan
Dan kalau dapat kayaknya kalau udah ke Eropa gitu, cara pandang, gaya hidup itu, cara kita bersikap itu pasti berubah lah ya. Iya, Ada iya, peningkatan-peningkatan lah ya. iya, iya. In terms of bagaimana kita ngelihat dunia solving problem, ya Sure. nggak sih? Iya, betul. Nah, Betul. sekarang udah di sana. Terus ini lagi tahap apa? Saya lagi nulis, saya udah di chapter 3. Mm-mm. Overall sih semua chapter saya rencanain conclusion itu udah di 6-7 lah. Itu tergantung supervisor juga nanti dan Viva. Tapi yang jelas saya hari ini di Indonesia lagi library visit Oke. sekaligus jemput keluarga. Oh, Jadi tahun pindahan. pertama saya nggak bawa keluarga. Berarti asuransi yang mahal itu Wah udah itu dia, semua. itu kata orang Sunda mah pikiranen. Jadi kawan-kawan, kalau Anda mau bawa keluarga ke Commonwealth country, itu satu mobil Avanza. Betul. Anak berapa? Waduh. Itu. Oke lah, ya kira-kira begitu, betul Avanza. Dan Ya. itu strugglingnya di situ. Itu strugglingnya di situ. Ya, itu Jadi emang dari awal kuliah S3, S2, S3 itu ya memang strugglingnya banyak lah ya. Iya. Tapi anyway, nah ini kan aku mau nanya nih pendapatmu soal yang viral itu. Yang viral itu. Iya. Kayak apa yang diomongin Dwi Saset, teman-teman nyebutnya Saset itu sekarang. Itu dia bilang cukup, kamu nganggap pertama kali tahu itu gimana? Nah, oke. Itu saya pertama lihat Mbak DS ini, jujur aja saya ngelihatnya banyak spektrum ya. Saya langsung ingat ke persoalan membedakan status citizenship status dengan nationalism. Karena orang hari ini bilang nasionalisme lah misalnya. Atau juga bisa kita lihat dari spektrum bagaimana hukum kontrak. Karena kan ada one prestasi lah istilahnya kan. Karena persyaratan yang berangkat LPDP itu sebelum berangkat nanda tangan dulu, harus balik selama 2N+1. 2N+1. Di 2N+1 Indonesia. itu apa? Sebagian besar mungkin N teman-teman nggak ini tahu. adalah waktu tempuh studi, Oke. masa studi ya. Kalau masa studinya setahun berarti Kali N-nya 1 ya, 2 kali 1 tambah 1. Gitu berarti 3. Kalau masa studinya setahun. Kalau PhD 4 tahun ya berarti 4 kali 2 tambah 1. Berarti dia 8-9 9 tahun. tahun. Wajib Jadi kamu mengabdi. setelah lulus, misalnya PhD Iya. 4 tahun, Betul. harus pulang ke Indonesia, Pulang ke Indonesia. selama 9 tahun. Iya. Baru bisa Mobility kemana-mana lagi. kemana-mana. Jadi 9 tahun itu harus ngabdi Harus di sini. ngabdi di Oke. Indonesia. Lanjut. Itu nomenklatur yang diperjanjikan ya, MU yang diperjanjikan. Jadi itu spektrumnya. Spektrum lainnya bagaimana tentang mentalitas. Karena saya sih melihat ini sebetulnya mungkin kecele aja ya si Mbak DS ini, ya apes lah. Apes. Terus kemudian blunder pada akhirnya kan minta maaf. Iya. Ya artinya ada kesadaran lah bahwa mungkin dia oversharing, mungkin dia entahlah apa. Tapi ini saya ngelihat sebetulnya kayak iceberg. Iceberg. Bongkahan gunung es. Kelihatan satu, aslinya yang mentalitas begitu banyak. Banyak yang Banyak gitu ya. Iya. Ada yang bermimpi untuk melanjutkan hidup di luar negeri, terutama negara-negara Eropa, itu banyak sebetulnya. Terutama mereka yang memang awardee. Makanya rata-rata kalau awardee-nya sejak S2 tuh, udah nyambung. Nyambung rata-rata itu. Mesti pengen S3 di luar juga, entah di Europe atau ke Australia, New Zealand, Amerika dan seterusnya. Itu rata-rata begitu. Dan baik atau buruk ini relatif, tergantung preferensi masing-masing. Kemudian kalau saya pribadi melihatnya ada yang terlalu double standard dari pandangan teman-teman terhadap apa yang mereka rasakan. Maksudnya gimana tuh? Begini, seolah-olah segala tentang kehidupan di Europe Itu jauh lebih bagus daripada jauh Indonesia. lebih baik daripada di Indonesia. Padahal ya nggak begitu juga. Anda akan kesulitan nyari gorengan Pak di sana. Bah itu dia, fleksibilitas, kemudian kelenturan, keramahan, itu nggak akan didapat loh. Iya. Yang khas Indonesia.
Ya mungkin orang hari ini preferensinya lebih suka hidup yang sedentary life, yang lebih individualis dan lain Mhm. sebagainya gitu. Tetapi kalau dia memang sedari kecil hidup di Indonesia, saya yakin kehangatan-kehangatan tidak hanya di dalam keluarga, Mhm. tapi terhadap lingkungan, saudara, tetangga, itu eh, akan berbeda dengan apa yang mereka rasakan ketika hidup di luar sana, apalagi di Mhm. UK ya. Kemudian juga kenapa saya sebut double standard begini? Seandainya si Mbak DS atau yang lainnya ini viewers yang nonton memikirkan tentang fenomena hari ini di negara-negara Eropa, itu kan rata-rata sedang mengalami apa yang kita sebut kebangkitan populisme, Oke. yang mana dicirikan kalau di negara Eropa itu populismenya adalah white supremacy, Ya, anti imigran, ya. kemudian juga kira-kira ada apa namanya xenophob terhadap orang-orang kulit berwarna. Mhm. Dan itu Mengganggu sekali. sentimennya tinggi. Sentimennya tinggi di Sampai pada UK level itu. berbahaya ya? Belum ya, kalau Belum? berbahaya sampai ke fisik mungkin belum, tetapi di beberapa case itu saya nemu, saya kenal dengan orang Jawa Timur yang udah berpaspor sana, Mhm. tapi dia bukan Aura LPDP, dia murni kerja sedari muda, Mhm. menikah dengan suaminya itu orang British, Mhm. kantor buruh hidup sana, ya dia cerita dia nggak jarang dapat diskriminasi dan seterusnya, Mmm. karena Dia double. berkerudung? Enggak, Enggak? enggak berkerudung, Bahkan ya? bahkan enggak berkerudung, Mhm. bahkan enggak berkerudung, karena itu dia muslim. Nah, ada yang fenomena saya sebut juga double standardnya tuh begini orang-orang sana ya. Mereka minta ke orang-orang imigran, orang-orang yang entah dapat paspor atau tidak dari British government, yang jelas hidup di UK supaya mereka ini berasimilasi, mereka join di dalam komunitas Komunitas? masyarakat di sana. Ya. Tetapi di sisi lain, ketika mereka kita samperin, kita ajak join, duduk bareng, relatif nggak mau mereka. Ah. Ini case di saya terjadi. Contoh ya, saya kan di tahun pertama saya ini saya tinggal di asrama kampus, Oke. jadi di dalam bareng dengan mahasiswa-mahasiswa master itu kita satu lantai ada 8 flat Ya. ya. Eh, hanya ada satu orang British kulit putih ya. Sisanya dari Botswana, dari India, dari Vietnam, dari US yang Latinos dan lain-lain. Nah kita mah setiap apa weekend malam itu malam minggu mesti ngumpul kita ini. Oke. Ya mereka biasanya ngajak minum bir bareng. Mhm. Kecuali saya mah bawa kopi sama teh, Ya. gitu kan. Dan ya hanya justru yang orang kulit putih ini yang British yang nggak mau Mhm. gitu. Ya kalau ketemu mah nyapa, tapi Mhm. untuk Mhm. bahasa Jawanya apa semerawung apa? Iya, serawungan. Ya. Serawungan gitu ya Ya. apa? Ya Se ngakrab gitu ya. Mhm. Kita cangkrukan gitu-gitu Cangkruan, kan. ya, ya, Nah, ya. yang lain mah mau dia mah nggak mau. Itu kan buat saya ya ironi double standard lah. Di satu sisi mereka minta kita ini supaya dengan mereka eh membaur, tetapi ketika waktunya membaur kita ajak itu juga mereka nggak se-welcome itu. Ya artinya kan tetap aja di sana itu bukan, ya tetap aja bukan rumah ya, Betul, tempat betul, lain tetap. betul, betul. Mhm. Dan kalau kita ngomongnya perkara nasionalisme misalnya, ini juga menarik Mas. Hmm. Nasionalisme mungkin di Indonesia di kita sedari awal kata ini terwujud kemudian diaktualisasikan gerakannya paling tidak ditandai dari Sumpah Pemuda. Kemudian ada penelitian Benedict Anderson tentang peran bahasa Indonesia dalam mengikat nasionalisme ini dan seterusnya. Kita memahami kata ini positif, Ya, iya kan? Nasionalisme itu positif, sangat positif. apalagi orang NU. Hubul waton minal iman, kira-kira Bulatun minal begitu ya. iman ya. Dan sebetulnya emang itulah nature-nya Nature-nya. manusia, Hmm, hmm, hmm. kangen tanah air. Mhm. Tetapi di sisi lain, kalau kita sembarang ngomong nasionalisme di masyarakat Eropa yang mungkin menurut saya cenderung liberal, ini maknanya pejoratif, Mhm. malah konotasinya negatif. Oh gitu ya. Betul, malah pejoratif nasionalisme itu. Bagi sebagian kelompok menyebut nasionalisme itu ya artinya ada supremasi kebangsaan, supremasi ras, supremasi bahasa, Hmm, hmm. begitu. Ada yang super di antara yang lain ya. Betul. Hahaha.
Nah, saya menarik mendalami soal apa namanya kenyamanan hidup, kehangatan orang Indonesia Betul. gitu ya. Karena di dalam datanya memang saya coba nyatir podcaster terkenal di Indonesia tuh Gita Wirjawan yang dia sering nyebut negara-negara di Asia Tenggara sebenarnya punya potensi lebih. Dia selalu bicara dalam konteks peluang bisnis, bagaimana Asia Tenggara itu bisa menjadi tempat untuk investasi Betul. buat orang-orang kaya dunia. Apa menurut dia kelebihan orang-orang di Asia Tenggara daripada di tempat lain? Ya. Negara-negara di Asia Tenggara, populasi di Asia Tenggara dalam kurun dia menyebut ribuan tahun kalau nggak salah itu ya. Jumlah orang yang meninggal itu jauh lebih sedikit daripada jumlah orang yang meninggal di Eropa dalam kurun waktu yang lebih pendek. Iya. Karena di Sydney itu tidak ada peperangan Betul. yang sampai terjadi pembunuhan yang sangat hebat seperti Perang Dunia Perang Dunia 1-2. 1-2 misalnya, pembantaian Iya. zaman Nazi misalnya gitu-gitu. Kita nggak pernah mengalami itu. Iya, betul. Sehingga ini adalah potensi orang untuk, kalau lu investasi di Indonesia, dia bilang begitu, kita nggak akan ada konflik, Betul. nggak akan ada peperangan di Iya, sini. Gitu. iya. Ini aman. Betul. Artinya ini kita punya modal begitu. Iya. Dan itu memang yang kita rasain kan. Mungkin terkesan menarik di luar, tapi memang kehangatan, Betul. welcoming, penerimaan orang yang nggak kenal akan susah di tempat lain. Betul. Aku pernah juga sih beberapa kali ngeluyur lah ya. Di Australia kan nggak mungkin kita kalau ada orang misalnya lewat, permisi bu, Iya. gitu, terus ibu-ibunya, iya gitu kan. Iya, iya. Kita siapa, dia Iya. siapa. Iya, iya. Kan melengos Betul, saja kalau orang betul. luar. Tapi kalau di British kalau soal etiket semacam itu masih ada. Oh masih ada? Masih ada. Ya. Masih ada. Biasanya itu diparodiin loh. Kita kalau lewat orang ya sorry gitu. Sorry istilahnya. Sampai parodinya itu orang apa namanya British main ke Los Angeles atau ke Amerika lah. Dia bilang, dia lewat bilang sorry gitu kan si British ini. Terus si American bilang malah nanya, ngapain kamu minta maaf ke saya? Iya. Kamu salah apa kan? Iya, dia malah Malah salah nanya apa. begitu. Ya, terus yang kedua yang orang nggak sadarin, mungkin orang ngelihat foto atau video winter itu bagus ya. Ya, betul. Itu dingin coy. Ya dingin betul. Itu betul. dingin banget, itu nggak Ya, enak banget betul, sebenarnya di sana betul, tuh ketika musim dingin itu. Ya. Anda harus pasang listrikmu naik lah kira-kira Ya, ya. ya, Listriknya akan naik karena butuh Betul. penghangat, pemanas ruangan, ya nggak? Ya, betul. Betul. Itu tagihan banyak. Betul. Itu tagihan banyak. Iya, ngabisin energi. Ngabisin energi. Nah, terus apa lagi? Ada kaitannya dengan apa lagi kalau lu ngelihat itu dimensi yang DS lain? ini, spektrum DS yang itu, lain ya. spektrum yang lain itu. Soal mentalitas. Soal mentalitas. Mentalitas. Karena kita melihat seolah-olah apa yang ada di Eropa, negara-negara Euro-Atlantik itu seolah-olah lebih maju ketimbang yang ada di kita. Kita ini akhirnya semacam punya mentalitas inferiority complex. That's it. Itu kayaknya dia berangkat gitu. dari situ. Betul, seolah-olah ya kita nih kelas berapa di dunia lah secara global. Iya. Padahal urusan statistik pun itu kan tergantung siapa yang nyeponsorin, tergantung sudut pandangnya apa, angle-nya gimana. Misal nih, ada penelitian yang bilang bahwa Indonesia itu justru the most wealthiest countries in the world. In terms of Wealthiest di sini bukan diukur by economics, tetapi kesejahteraan batin. kesejahteraan batin. Iya, coba orang Indonesia tuh udah miskin, sengsara, utang banyak, dipajakin apa, masih bisa ketawa-ketawa, bercanda. Kurang wealthy apa? Kurang batin wealthy orang? apa Iya gitu. kan. Makanya sebetulnya kalau bicara itu tadi kehangatan, kenyamanan, Indonesia itu punya segalanya. Dan bagaimana mengelola konflik tidak terjadi peperangan, kita sudah terbiasa dengan itu. Iya. Konflik kita nang-nangan biasa lah. Hmm. Di sana konflik dikit bisa angkat senjata. Iya. Udah mah pada punya bom nuklir lagi. Iya, gitu kan. benar. Nah ini yang saya lihat. Jadi ada mentalitas semacam itu. Jadi kurang lihat ke dalam diri dan sebagai sebuah bangsa bahwa banyak sekali kelebihan kita yang justru orang-orang Eropa terdidik malah tertarik untuk mempelajari itu. Di case saya, pembimbing saya itu sebelum bertemu saya tidak tahu banyak tentang Indonesia. Dia Oke. pakar hukum Uni Eropa.
Dan saya mahasiswa PhD pertama dari Indonesia yang dia bimbing. Oh. Sehingga dia banyak tanya Indonesia. Coba Mas, pas saya ceritakan Pancasila, saya ceritakan konferensi Asia Afrika, gagasan-gagasan apa saja yang dibawa, bahwa Indonesia itu pelopor global south yang mau maju gitu kan, di antara dua blok yang berseteru ketika perang dingin. Supervisor saya ini si profesor sangat excited dan negaramu tuh hebat gitu. Indonesia hebat banget dan dia sangat tertarik ketika saya jelaskan Pancasila. Dia sangat tertarik dengan Pancasila Iya, iya. itu. Nah, di kita mungkin kalangan akademisinya siapa yang ya pokoknya kadang sinis gitu. Di luar ini kita dihargai loh. Iya, iya, iya. Konsep-konsep seperti ini. Gitu, apalagi di kalangan ahli hukumnya. Karena itu tadi fenomena hari ini munculnya populisme, munculnya sentimen anti imigran akibat kondisi ekonomi yang makin tidak setara, kegagalan neoliberalisme. Pemikir-pemikir dunia itu kan semacam apa sih, nyari solusi ini, Iya, iya. nyari solusi alternatif. Dunia harus dibangun atas dasar apa? Kalau sistem yang ada ternyata nggak berhasil, melahirkan chaos gini. Iya. Gitu. Nah, di antara pemikir itu ya supervisor saya ini, dan mendengar Indonesia punya konsep ini, kulturnya begini, dia sangat excited. Iya, 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 iya. Dan karena itulah, kalau di case saya merasa punya rasa kebanggaan jadi bangsa Indonesia, anak Indonesia itu justru setelah tahu hidup di luar negeri. Ketemu Setelah supervisor. Iya. Betul. Ketemu rekan PhD di bidang international law yang dia sangat terinspirasi oleh konferensi Asia Afrika misalnya. Saya makin bangga dari situ. Iya, iya, iya. Berarti dia harus baca bukunya Soekarno itu. Betul. Di bawah Ya. bendera revolusi yang itu. Ya, betul. Betul. Ya, kadang juga apa ya? Saya ngelihatnya kalau misal dibanding-bandingnya soal public transport lah, budaya tertib dan lain-lain. Sebenarnya ini kan bagian dari bisa di satu sisi mismanagement pemerintah, di satu sisi ekspresi kebudayaan masyarakat yang memang nggak bisa dipukul rata. Gimana tuh? Begini, kalau dibilang negara maju juga bukan sama kayak Indonesia negara berkembang, misalnya negara-negara Asia Selatan, India, di jalan, kalau di kita ya jalan raya ada hewan di tengah jalan raya, kita berhenti apa dipinggirin aja itunya hewannya? Iya, dipinggirin. Dipinggirin gitu kan. Tapi kalau model di India ada sapi di tengah jalan, itu harus berhenti orang. Itu harus berhenti kan. Biarkan sapinya jangan digugat karena mereka sangat mensucikan, memuliakan sapi dan itu kan ekspresi kebudayaan. Nah, ketertiban yang mungkin kita merasa itu lebih hebat sebagai satu kemajuan seperti di Jepang, seperti di Eropa, itu bagian dari kebudayaan juga sebetulnya. Dan itu prosesnya nggak cepat. Iya, Itu iya, harus iya. dibentuk lama, generasi ke generasi. Memang perspektif begitu itu kayaknya perlu ditanamin ya. Iya. Perspektif itu. Jangan, maksudnya kita ngelihat negara lain yang di beberapa aspek lebih maju, terus mungkin kita perlu nekanin bahwa kita bisa loh membuat begitu juga. Cuma Iya. kayaknya memang perlu mental dan sedikit kesabaran Mentalitas untuk kesabaran, betul. Jadi memang yang apa ya istilahnya itu, yang muda itu perlu jaga bangsanya. Iya. Kalau yang muda ini nggak jaga bangsanya, wah masa yang tua-tua. Itu dia. Ya kan? Ya kalau pengennya shortcut cepet jadi ya pindah akhirnya. Iya. Pindah ke warganegaraan, hidup di sana. Tapi kan itu Pak. Saya ngelihat itu cara nge-cheatnya negara-negara maju itu. Iya. Gini, Gimana tuh? orang di negara-negara maju itu ini harus hati-hati ini orang-orang PhD kayak Anda ini. Karena mereka itu akan menawarkan gaji yang fantastis. Iya, iya. Terus memberikan fasilitas yang cukup Iya. untuk Anda tinggal di sana. Iya. Lalu setelah itu kita kehilangan resource yang bagus-bagus. Resource yang bagus-bagus, brain drain itu tadi Iya. ya. Brain drain Jadi, yang sering dibahas. Kita misalnya di satu komunitas, Iya. katakan kita bareng di mana namanya di UIN Jogja. Iya. Gitu ya. Iya. Se-UIN Jogja di level tahun itu berapa orang sih yang sampai PhD itu di luar negeri, Iya. di kampus-kampus top lah ya. Iya, betul. Berapa orang? Paling berapa persen? Mungkin 10% udah bagus banget lah ya. Udah bagus banget 10% udah bagus banget itu. Nah tiba-tiba si 10% itu, satu di Australia, satu di UK, satu di mana ditawarin. Daripada kata orang Australia atau orang UK itu, daripada gua ngebentuk anak UK asli itu
sampai PhD, Iya. gua bajak aja tuh orang-orang. Iya, iya. Jadi kira-kira di Indonesia gajinya nggak jelas ini Iya, katanya kan. betul. Ngajarnya ini mungkin sebulan itu cuma berapa ini, nggak nyampe 2 digit. Betul. Tawarin lah. Mhm. Ya udah kerja di sini aja. Mhm. 1 miliar. Iya, 1 miliar rupiah setahun misalnya. 1 Iya. juta US dollar misalnya. iya. Berapa? 1 juta US dollar itu 16. Ya, katakan 100 juta sebulan Iya. misalnya. Kan udah melengos itu, Pak. Iya. Dan itu normal di sana member of faculty di kisaran segitu kok. Iya, Iya. baru member of faculty, nggak usah nyari jauh-jauh kan Jangan dulu maksudnya. profesor lah gitu. Iya. Gimana nggak pindah itu orang-orang. Ya, betul. Artinya begini, satu sisi masukanmu benar Kak. Nasionalisme, kita cinta tanah air, Iya. kita yang muda itu harus jaga bangsa. Tapi juga pemerintah mesti memperbaiki dong Oh, jelas. masalah-masalahnya. Artinya saya tidak mengecap langsung bahwa apa yang dilakukan atau jadi decisionnya Mbak Dies itu keliru, enggak Iya. ya. Yang jelas saya hanya Dia ada background juga Betul. itu ya. saya membedakan urusan citizenship status dengan urusan nasionalisme. Urusan Ini dua hal yang nasionalisme. berbeda gitu kan. Nah, terkait kalau ada fenomena begitu itu sangat rasional orang untuk milih hidup di luar dengan peluang yang lebih menjanjikan Ya. sesuai kapasitas dia, yang PhD, postdoc, profesor Mhm. dan seterusnya. Itu ya sangat rasional. Tetapi jika memang dia beranjak sekolah awalnya itu adalah dibiayai negara, mau nggak mau ada persoalan komitmen dong Ya. dengan yang diperjanjikan. Dan itu udah ada kontraknya. Nah, terkait soal 2N+1-nya sih ini bisa debatable lah. Tetapi kalau saya boleh usul, poin terpentingnya bukan soal durasi berapa lama harus stay di Indonesia, tetapi impact ke Indonesia gitu. Itu apa? Baik secara material maupun imaterial. Imaterial misalnya soal proud ya, soal kebanggaan. Ya. No problem, meskipun misalnya contoh ada seorang saintis, ilmuwan gitu kan dari Indonesia, dia berpuluh-puluh tahun hidup di luar negeri, di Jepang, di Eropa segala macam. Mungkin nggak ada impact secara nyata apa dia mengkader orang Indonesia, apa maksudnya itu asisten di orang Indonesia, nggak ada lah kontribusi ke negara misalnya ke Indonesia, nggak ada. Tetapi dengan dia jadi saintis di sana, Indonesia makin dikenal karena wow ada saintis hebat Iya. dari Indonesia. Betul. Itu juga impact. Ini Itu juga contoh impact. menarik ini. Ini contoh menarik. Anda tentu tahu Muhammad Salah Liverpool kan? Ya, tahu, ya betul. Fans betul. Liverpool kan Iya, Anda ini kan. Iya. Muhammad Salah Liverpool itu nggak pernah bilang ayo masuk Islam. Oh masuk iya, Islam. I see. Tapi ada yang nyebut bahwa dengan adanya Muhammad Salah Salah. dengan permainannya yang oke, Iya. Islam itu lebih diterima. Diterima, dikenal, bahkan markas Ada musola akhirnya ada kan. musola, ada kumandang azan juga Ada di kumandang stadion. azan. Coba aja. Itu Bukan lulusan UIN yang bukan bisa. lulusan UIN, nggak pernah mesantren. Nggak pernah pesantren, ya? Satu Muhammad Salah dengan beberapa kiai Indonesia itu lebih hebat Muhammad Salah. gitu kan. Artinya aku setuju. Iya, Itu impact, soal enggak persoalan seberapa lama. Iya, Tapi impactnya. iya, Impactnya, betul. betul. Sehingga Indonesia lebih di-recognize. Artinya itu juga mesti dipertimbangkan juga ya sama policy maker kita ya. Betul. Kayak Muhammad Salah atau siapa misalnya Cina Ya. Cina itu banyak sekali orang di mana-mana dan sepertinya memang dalam tanda kutip dilepas liarkan. Iya, Tapi sekarang kan kemudian dia punya orang di segala penjuru dunia. betul. Di Iya. negara maju mana nggak ada Chinatown misalnya Iya, kan. betul. Dan orang Cina dengan mudahnya dia punya produk di dalam Iya. negeri, dijual di sana. Dan yang begitu sekarang itu India. Oh, Contoh siapa CEO-nya Google ya, Ya, Sundar Pichai. ya. Nah, itu kan begitu juga India. Jadi orang makin kenal India gimana begitu kan. Nah, coba dari Indonesia itu mereka yang diaspora, Iya. our di LPDP berpikirnya soal impact-nya, bukan soal kenyamanan ke gue, Iya. keluarga gue, anak-anak gue, enggak Iya, gitu iya, doang. iya. Kalau mau seindividualis itu please pakai dana pribadi, dana private. Iya. Dan artinya kalau yang kedua itu pun kalau lu LPDP misalnya dan lu diterima di kampus ternama dunia setelah PhD, selama dia
meneliti Indonesia, Iya, betul. bisa ngajak teman-teman Indonesia yang Iya, lebih muda gitu ya. betul. Iya. Kayaknya itu bisa dihitung pengabdian gak sih? Jelas, itu harus begitu pola pikirnya, jangan dikerucutkan atau dikunci dengan cara 2N+1. Iya. Harus lebih open mindednya, yang penting impact Ya. gitu loh, impact. Nanti bentuknya apa ya dibuatlah Oke. skemanya, rasionalisasinya. Yang penting impact. Berarti ini sebenarnya di dalam case-nya Mbak DS itu dia ada apa namanya, nggak sehitam putih itu ya? Enggak sih hitam putih Nggak itu sehitam ya. putih Ini itu. makanya saya bilang ini bisa dilihat dari banyak spektrum. Mm-mm. Banyak sekali spektrum yang bisa dipelajari. Termasuk yang menarik itu adalah kualitas tadi itu. 2N+1 ya kualitasnya gimana gitu Iya, kan. iya. Kualitasnya gimana. Kalau dia bisa berkontribusi lebih bagus di luar berkontribusi terhadap Indonesia, saya kira itu bisa menjadi apa ya, pengecualian. Betul, betul, Bisa betul. menjadi special case Iya. barangkali. Mm-mm. Jadi nanti selesainya kapan kira-kira? Kalau jadwal saya Ah. 2028. 2028. Mudah-mudahan. Pengennya lebih cepat. Pengennya lebih cepat ya. Pengen lebih cepat. Iya. Ya. Terus nanti apa nih kira-kira yang balik nih? Apa yang nanti kira-kira kita perlu? Ini kan sudah kehidupan sudah ada di sana deh, Iya. kan. Udah ngelihat sejumlah fenomena negara yang berbeda, in some way ada poin yang lebih maju, tapi kemudian di Indonesia juga banyak poin-poin. Kayaknya lebih nyaman di Indonesia dalam hal keramahan, kenyamanan udara misalnya, kecuali pas polusi ya. Terus dan seterusnya. Apa sih yang pengen diubah sebagai ya alumni scholars yang belajar di luar? Di Indonesia? Iya, di Indonesia. Wah, banyak ya. Banyak sekali yang ingin diubah. Tentu saja bagaimana kita mentransformasi masyarakat dari aspek pendidikan yang mungkin masih jauh gapnya ya. Misal kalau jumlah S1 hari ini berapa, bahkan yang doktor aja 1% konon nggak nyampe di Indonesia ini, konon ya. Jadi kalau udah 1%-nya itu ternyata hebat gitu. Itu masih sangat sedikit. Kemudian juga lebih penting dari itu adalah memberikan edukasi tentang bagaimana hidup sebagai manusia Indonesia yang bisa lebih bangga jadi orang Indonesia ketika bertemu orang lain Oh iya. luar Indonesia. Betul. Artinya bahkan mentalitas inferiority kompleks itu nyatanya masih ada. Dan bahkan menjangkitnya di kalangan terdidik gitu kan. Itu gimana ketika mereka yang tidak terdidik misalnya. Itu hal semacam itu juga kan tantangan. Selain tantangan lain ya soal tadi yang saya bilang, gap pendidikan, gap ekonomi. Tapi untuk tidak bermimpi terlalu besar, saya sih ya seperti yang tadi saya ceritakan, saya kenal jenengan, S1 ya udah jadi aktivis. Jadi aktivisme itulah memberikan saya berantakan, ya. betul. Makanya saya bisa PhD keluar tuh teman-teman mana ada yang percaya. Saya lulus S1 nggak ada yang percaya. Nah, tapi yang jelas saya punya pelajaran sejak aktivisme itu muncul bahwa hidup bukan tentang diri kita sendiri, tetapi bagaimana kontribusi ke lingkungan sekitar, society, impact gitu. Ya mumpung Ramadan dalilnya mah khairun nas anfa'uhum linnas, kira-kira kan begitu. Iya. Paling tidak dari lingkungan terkecil kita. Dan realistisnya saya pulang ke Indonesia mungkin nggak jelas nih saya kerjaan apa karena saya bukan dosen tetap. Saya bukan dosen tetap. Kendati sebelum belajar saya dosen luar biasa, dosen tidak tetap. Cuman di rumah ya alhamdulillah orang tua punya pesantren. Paling tidak itu misi saya mengedukasi santri. Oh iya. Supaya Kita ya, butuh kiai-kiai yang udah tahu banyak dunia. Amin, betul. Udah tahu banyak dunia, biar nggak kaget ketika ada santrinya, Kiai saya mau main kripto. Betul. Jangan haram dulu. Enggak langsung haram-haram aja, betul. Jangan. Oke. Tapi ini menarik ya, ada beberapa ini. Kalau cerita dari aku tadi itu, aku juga sama waktu itu kan aku kuliah, lu tau lah ya, S1 kita kan, aku jarang banget kuliah, sumpah. Kayaknya lebih sering baca buku daripada kuliah. Betul, itu. Terus udah hampir DO lah ya. 14 semester. Lulus IPK-nya tuh ya Allah, nggak bisa dijual lah. 2,8. Wow. Tapi mending kan mengantarkan ke Australia. 2,8. Dan lalu
Ya gitulah. Saya Ya. memperbaiki. Saya I see. memperbaiki. Tobat akademik. Tobat akademik. Ya. Saya dapat short course kan waktu itu ke Australia, dan S2 saya yang benar itu kan akhirnya di sini di SGPP, School of Government and Public Policy-nya Oh, punya Pak Gita punya dong. Pak Gita. Iya. Saya membuktikan Mm. cerita aja ini tobat akademik itu Iya. bahwa dalam keadaan kuliah berbahasa Inggris Mm. ada materi kuliah namanya statistik dan makroekonomi. Mm. IPK saya bagus. Iya, iya, iya. Setelah punya IPK bagus, Iya. hampir 3,5 kalau nggak salah. Iya. Saya datang ke Jogja. Ke Jogja. Sebenarnya saya pinter Pak, saya bilang. Hanya saja malas. Cuma waktu itu kok kayaknya nggak menarik menjadi Iya. orang rajin, Rajin, itu. iya betul, ke nggak kampus, Kayaknya nggak absen. menarik itu. Nggak tahu apa ya. Tidak Iya. menciptakan ekosistem yang membuat orang pandai itu orang apa ya, orang Iya. nggak ada menarik di kampus. Betul, Aku betul. nggak tahu. Iya, Karena ketika keluar ngelihat kampus di luar, kayaknya kuliah asik deh gitu. Iya, iya. Jadi orang pinter itu Mm. enak kayaknya gitu ya. Iya, iya. Bisa gitu. Mm. Terus yang menggerakkan kan waktu itu setelah waktu di Australia ngobrol sama teman-teman yang udah S2, udah PhD, di antaranya aku sering ikut forum-forum kajian Iya. di situ ya, diskusinya, presentasinya teman-teman. Kayaknya nggak terlalu jauh deh bodohnya sama yang ini. Nah, barulah aku ngetes Iya, IELTS itu. iya, Wah, modalnya terlalu dikit nih Betul, gitu, betul. hanya ngejar. Iya. Jadi sebenarnya bisa lah Bisa. dikejar. Saya Jadi yakin bisa, sebenarnya bisa sama banget. teman-teman itu Mm. eh, kita punya peluang lah ya. Tinggal Pasti, seberapa eh, konsisten dan persisten untuk mencapai Betul, itu. betul. Dan memang kadang-kadang harus dikorbankan banyak hal. Banyak hal. Contoh misalnya lu ada kesempatan buat tadi buat daftar tenaga ahli misalnya, kadang-kadang harus dikesampingkan dulu. Iya. Mendaftar apa dikesampingkan dulu demi tujuan yang ini Betul. gitu. Dan bener gak sih kalau kita mau ngelanjut itu jangan tiba-tiba persiapannya sekarang juga. Ini gimana ya? Kalau di case saya mungkin agak disebut unik juga enggak sih. Saya tuh awalnya nggak kepikiran lah kuliah ke luar negeri itu, nggak ada kepikiran. Hanya waktu itu karena dibuka beasiswa Indonesia Bangkit dalam negeri, nggak Jadi ada akhirnya ada kampus, peluang gitu ya. nggak ada kampus yang srek sama saya tuh. Mm-mm. Pas yang luar negeri ada gitu Oh, kan. oke. Udahlah saya coba yang luar negeri aja gitu. Berarti ada takdir juga di situ. Betul, ya mungkin nggak rasional atau apa, tapi itulah yang saya Iya, rasakan. iya. Tapi artinya Saya anugerah aja. kalau tadi kan menyoba IELTS dari 4 ke 7,5 itu kan. Itu karena mungkin lebih ke memang saya komitmen. Iya, artinya Di ada komit juga. komitmen. Saya mau bilang sama teman-teman juga bahwa ya butuh waktu lah. Butuh waktu. Butuh Iya. serius. Iya. Serius. Dan saya tanamkan ke diri saya bukan soal bisa bahasa Inggrisnya atau enggak, tetapi karena teks yang kita baca juga ada yang berbahasa asing, ya upayakan kita paham bahasa itu. Iya dong. Terus dan nggak cuma belajar itu di dalam ruangan di kelas gitu kan. Dan komitmen belajar itulah yang paling penting sih. Gitu. Siap. Wah, banyak banget ini ngobrol kita ini udah kemana-mana. Siap. Semoga ini didengerin sama teman-teman, terutama yang Amin. juga baik yang mau berangkat. Ya. Ataupun yang sedang di sana juga pandangan-pandangan kita, Iya, betul. Soal LPDP itu tadi ya. Iya. Soal PDP, nasionalisme, inferiority itu. Kompleks ya. Ya, kita memang seringnya ngerasa inferior. Ya. Betul. Sebenarnya orang di luar itu bodohnya nggak jauh juga Pak dari kita. Oh iya, jelas dan justru mereka banyak juga yang Banyak juga. stupid gitu kan. Banyak juga gitu. Dan apa ya, saya merasa di kampus saya karena sangat jarang orang Indonesia, teman saya sehari-hari nggak ada yang orang Indonesia itu. Jadi saya terbiasa dengan culture mereka, saya lebih mengenal mereka. Dan misal saya shock itu dan kemudian saya tahu bahwa itu adalah ekspresi yang luar biasa, itu ketika saya satu hari mau rapat dengan direktur nggak jadi karena semalaman saya nunggu istri saya lahiran di Indonesia. Oke. Saya nggak bisa nemenin. Gitu kan. Saya cuma teleponan, video call, begadang. Paginya nggak bisa ikut rapat. Saya akhirnya minta maaf, saya nggak bisa hadir karena begadang nungguin istri saya lahiran. Ternyata setelah bilang begitu, mereka rapat
patungan istilahnya, beliin saya kue tart sama masing-masing nulis ucapan selamat Wow. dan masing-masing tanda tangan Iya, iya, iya. para kolega ini. Ada sekitar 8 orang. Itu culture Dan yang bagus itu banget itu. betul, di sana itu adalah ekspresi yang kalau udah digituin itu artinya dia Itu sangat deket mengapresiasi kita Iya. gitu. Mereka Menghargai ini banget. menghargai banget kita. Mhm. Itu udah level tertinggi lah. Iya, 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 iya. Betul, betul. Ada beberapa culture shock juga kan. Misalnya kayak di Indonesia itu kalau yang ulang tahun itu yang neraktir, di beberapa tempat Mm-mm. itu dia yang ditraktir, Dia yang coy. ditraktir. Dia yang sedang ulang tahun, Tuh. bukan yang neraktir. Ya, Terus ekspresi, beberapa Ekspresi. ekspresi yang kita juga nggak punya. Contoh, ini sangat sederhana. iya. Kalau kita lagi di forum terus ada orang nanya, respon pertama kali dari orang yang dari si pembicara, oh pertanyaan bagus. Mm-mm. Itu di Indonesia jarang gitu. Jarang betul. Jarang Iya, banget. iya. Terus nanya ketika nge-WA pertama kali, halo apa kabar? Iya, Itu kita nggak ada itu. iya nggak ada. Ya. Betul. Assalamualaikum, stop dulu habis itu kita nunggu, kalau nggak dibales sombong banget ini. Iya, iya. Gitu. Betul, iya. Tapi culture itu membuat kita kaya ya. Betul, Membuat kita kayak kaya. misalnya juga apa yang relatif saya aneh juga kemudian terbiasa itu kita biasa ketemu teman ya salaman begini gitu ya, jabat tangan. Di sana kalau emang teman akrab, Oh, kita pelukan. jabat tangan nggak diterima, harus peluk. Kita peluk ya. Mau laki-laki perempuan harus dipeluk. Iya. Saya sampai karena dia ngakrab banget, saya Iya. ngakrab juga. Dia meluk, saya kaget, ibu-ibu untungnya. Kenapa untungnya? Artinya Karena waktu saya kalau muda berpikir dikit kan, berbahaya. artinya begitu, saya nggak terbiasa gitu kan Iya. dengan ekspresi ini gitu. Saya sampai akhirnya ceritakan ke istri gitu kan, kalau nanti ikut ke sini dan ngelihat saya dengan teman-teman saya yang perempuan, misalnya saking akrab kan, beberapa juga saya akrab sekali, bertemu itu ya biasa, Iya, peluk, iya, iya. begitu. Betul. Culture-nya sedikit banyak berbeda. Tapi in one way kita percaya bahwa dasarnya manusia itu baik ya. Betul, dasarnya manusia baik. Dasarnya manusia itu baik. Hanya mungkin karena kita nggak punya teman, nggak pernah kesana, jadi akhirnya persepsi itu terbentuk Persepsinya, betul. dan nggak terbantahkan. Betul. Ya contoh misalnya persepsi bahwa orang Medan itu keras, Galak. gitu. orang apa Papua apa, orang Iya. Madura apa gitu. Betul. Karena mungkin kita nggak pernah punya teman di situ. Iya, betul. Menarik banget ini. Iya, asik sih. Teman-teman, kuliah lah. LPDP masih terbuka lebar. Itu duit juga dari hasil kita ngumpulin pajak, difasilitasi, dikumpulin. Kita pakai lah buat ke luar negeri. Tapi balik setelah Iya. Memberi impact. memberi impact. Itu sih kalau dari saya keywordnya. Siap. Beri impact. Thank you bro. Ya, Udah sama-sama Mas. Ini saya alhamdulillah ketemu lagi. 10 tahun lebih. 10 tahun lebih ya. Udah kemana-mana kita masing-masing. Menjalani hidup kita masing-masing. Siap. Teman-teman, obrolan saya demikian sama Rocky. Dia lagi kita doakan semoga urusannya kuliahnya itu lancar, proses migrasi pindahnya sama keluarga juga lancar. Amin. Dan ya dapat banyak pengalaman untuk kemudian memberi dampak kepada kita sebagai sebuah komunitas negara besar di Indonesia yang butuh kontribusi. Iya. Baik dari Rocky, teman-teman yang dapat LPDP semuanya, termasuk Mbak DS tadi juga, dan teman-teman yang lain. Karena kita butuh banyak orang untuk untuk menyelesaikan banyak masalah yang ada di negara kita, buat membuat negara kita lebih baik lagi. Oke, kalau bukan kita yang muda yang ngejaga bangsa kan siapa lagi? Oke, ketemu lagi. Assalamualaikum.